Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami membutuhkan Tuhan memimpin langkah kami setiap waktu, karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Sebab itu kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau tundukkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami, karena kami butuh firman Tuhan. Amen. Yang terus meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan jawaban dari masalah terdalam kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur 130. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Markus pasal 12 sampai pasal 13. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 130 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Banyak orang berpikir bahwa masalah terbesar manusia adalah lingkungan yang jahat, sistem yang korup, atau orang-orang yang tidak adil. Tetapi Alkitab justru menyatakan bahwa masalah terdalam manusia bukanlah dunia di luar kita, melainkan hati dalam kita. Hati manusia cenderung jahat, penuh pemberontakan, penuh dosa. Mazmur 130 ayat 3-4 menegaskan bahwa jika Tuhan menghitung semua kesalahan kita, tidak ada seorang pun yang dapat tahan. Dengan kata lain, sumber masalah terdalam manusia adalah dosa dan hati yang rusak, bukan sekedar keadaan dunia. Karena itu, jawaban bagi masalah terdalam ini tidak mungkin datang dari usaha manusia, tetapi hanya bisa datang dari Allah sendiri melalui nama yang menyelamatkan, yaitu nama Yesus. Mazmur 130 adalah salah satu nyanyian ziarah Shir Hamalot, yaitu nyanyian yang dinyanyikan umat Israel ketika naik ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Mazmur ini berisi ratapan dan permohonan pengampunan. Penulis Mazmur ini kemungkinan anonim, yang menggambarkan dirinya berada di kedalaman penderitaan akibat kesadarannya akan dosanya sendiri, lalu berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan. Mazmur 130 sangat kaya dengan gambaran pertobatan. Ayat 1-2, seruan dari jurang di Pespit. Lalu ayat 3-4, pengakuan bahwa tidak ada yang layak di hadapan Tuhan, tetapi ada pengampunan. Ayat 5-6, menanti pertolongan Tuhan. Ayat 7-8, keyakinan akan kasih setia dan penebusan Tuhan. Inilah mengapa Mazmur 130 sering disebut De Profundis, dari bahasa Latin, yaitu dari kedalaman, yang mengekspresikan cerita terdalam manusia di hadapan Allah. Perhatikan Mazmur 130 ayat 3-4 yang bunyinya, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Artinya tidak ada manusia yang layak berdiri di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Masalah terdalam manusia adalah hatinya sendiri yang penuh kesalahan. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Inilah kabar Injil yang tersirat dalam Perjanjian Lama, bahwa Allah sendiri menyediakan pengampunan. Tuhan tidak membiarkan manusia binasa dalam dosa. Allah merespon pemberontakan manusia dengan anugerah pengampunan, yang kelak digenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus, dalam Yohanes 3 ayat 16.
Jadi jawaban dari masalah terdalam kita, yakni dosa yang lahir dari hati yang jahat, hanyalah Allah sendiri yang berbelas kasihan dan memberikan pengampunan. Tema mingguan menegaskan nama yang menyelamatkan. Dalam perjanjian baru, nama ini adalah Yesus, Yeshua, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Mazmur 130 sudah menubuatkan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pengampunan. Nama Yesus adalah perwujudan nyata dari kasih karunia Allah itu. Dialah jawaban final bagi masalah terdalam manusia, seperti dosa diampuni, hati dibaharui, hidup diperbaharui. Mazmur 130 ayat 7-8 berkata, "Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah-limpah." Penebusan digenapi hanya di dalam nama Yesus, dalam 1 Timotius 2 ayat 5-6. Penekanan kata dalam Mazmur 130 yang harus diperhatikan adalah kata jurang yang dalam. Di ayat 1 menegaskan kedalaman keputusasaan manusia karena dosanya. Kata pengampunan di ayat 4 dalam bahasa Ibrani yaitu shelika, mengandung arti pengampunan total, bukan parsial. Allah benar-benar menghapuskan dosa kita. Ini adalah gambaran Injil dari zaman Perjanjian Lama, bahwa hanya Allah yang sanggup menyelamatkan dari dalam hati manusia yang berdosa. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita menyadari masalah terdalam kita? Saudara, seringkali kita menyalahkan dunia, keadaan, pemerintah, atau orang lain sebagai sumber masalah hidup kita. Tetapi hari ini Mazmur 130 mengingatkan bahwa masalah terdalam adalah hati yang berdosa. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hati kita kepada Yesus? Apakah kita sungguh percaya bahwa hanya Dialah jawaban untuk hati yang berdosa dan penuh pemberontakan? Ingat, nama Yesus tidak hanya sanggup menyelamatkan jiwa kita dari neraka, tetapi juga memulihkan hati kita setiap hari. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman ini merema bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya nama-Mu lah yang menyelamatkan kami. Hanya nama-Mu lah yang membebaskan kami ya Bapa. Tidak ada nama lain di dunia ini selain nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu, penebusan dosa bagi setiap manusia yang berdosa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu telah tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami dan kehendak-Mu yang terjadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.